Halo, welcome back. Apa kabar? Kali ini topiknya agak berbeda. Yang kita bahas adalah tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik. Terkadang kita sering lupa ya, bagaimana caranya membuat seseorang itu menjadi nyaman saat kita diajak berbicara atau bercerita. Nah, ini ada beberapa cara untuk menjadi pendengar yang baik. Dan semoga ini bermanfaat ya. Yang pertama itu fokuskan perhatian. Saat ada seseorang yang ingin bercerita dan berbicara pada kita, sebaiknya kita jangan membiarkan pikiran kita itu ke hal-hal lain. Misalnya, ketika teman kita bercerita tentang masalahnya di tempat kerja atau di kantor, atau dia sedang menceritakan pengalaman yang kurang menyenangkan bersama rekan kerja atau atasannya, tentu dia mengharapkan respon yang baik, bukan? Terkadang kita malah sibuk dengan gadget kita dan tidak merespon apa-apa. Tentu ini akan membuat si pembicara tidak nyaman. Kemudian yang kedua, jangan interupsi atau memotong pembicaraan. Nah, hal ini sering terjadi ya. Biarkan pembicara menyelesaikan pembicaraannya dulu sebelum kita memberikan tanggapan atau bertanya. Contohnya ketika teman kita sedang menjelaskan kesulitan tentang usaha yang sedang dikerjakan. Tunggu hingga ia selesai berbicara sebelum memberikan tanggapan atau bertanya tentang hal yang belum kita pahami tentang apa yang sudah diceritakan. Yang ketiga, berikan feedback yang positif. Setelah pembicara selesai berbicara, berikan feedback yang positif. Misalnya, memberikan pengakuan atas pemikiran atau perasaan yang telah dibagikan oleh si pembicara. Misalnya, setelah teman kita selesai berbicara tentang pengalaman pribadinya, kita bisa memberikan feedback atau solusi yang memungkinkan seperti terima kasih sudah berbagi cerita dengan saya. Saya yakin masalah ini kan ada solusinya. Misalnya seperti itu ya. Saya berharap ada titik terang untuk masalah yang kamu hadapi ya. Nah, kemudian yang keempat mungkin menunjukkan bahasa tubuh yang positif ya. Selain mendengar dengan penuh perhatian, kita juga perlu menunjukkan dengan bahasa tubuh yang baik dan benar bahwa kita benar-benar mendengarkan dia. Contohnya, ketika seseorang sedang berbicara, sebaiknya kita menghadapkan tubuh kita ke arah pembicara dan tidak mengalihkan pandangan ke hal-hal lain. Kita menggunakan kontak mata sewajarnya atau memberikan senyuman dan menganggukkan kepala untuk menunjukkan bahwa kita memberikan perhatian dan menghargainya. Yang kelima, hindari mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Jangan sampai kita mengalihkan topik dan menganggap bahwa cerita orang lain itu tidak relevan dengan topik yang sedang dibicarakan. Dalam beberapa kasus, orang bisa melupakan apa yang mereka ingin katakan jika topik yang dibicarakan tiba-tiba berubah ya. Kemudian yang keenam, sebaiknya kita memberikan dukungan atau dorongan. Ya benar, memberikan dukungan pada pembicara ketika mereka mengalami kesulitan atau ketika mereka membutuhkan dukungan. Ini sangat perlu ya. Misalnya, jika seseorang bercerita tentang masalah pribadi yang sedang dihadapinya. Mari kita coba untuk memberikan dukungan dan dorongan pada teman. Ini mungkin sangat membantu. Kita bisa mengatakan, saya mengerti bahwa situasi ini lagi sulit. Dan saya di sini siap untuk mendukungmu jika kamu butuh bantuan. Yang ketujuh, jangan pernah membuat asumsi. Hindari membuat asumsi tentang apa yang sedang dibicarakan oleh pembicara. Sebaiknya, jangan mengekspresikan pendapat atau pandangan kita tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Misalnya, jika seseorang bercerita tentang situasi yang sulit di tempat kerja, sebaiknya kita jangan membuat asumsi tentang alasan mengapa situasi itu terjadi, atau memberikan saran tanpa memperoleh informasi yang cukup. Tentu dengan melatih diri kita untuk menjadi pendengar yang baik, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, meningkatkan keterampilan komunikasi, memperoleh informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai topik yang sedang dibicarakan. Selain itu, menjadi pendengar yang baik juga bisa membantu kita menjadi seseorang yang lebih terbuka dan pemikiran yang lebih luas, bukan? Nah, semoga kita selalu menjadi pendengar yang baik ya, dan semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.